Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyowiono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi Teknik Mesin asal Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Uji kinerja dilaksanakan di SMKN 1 Tekong, Lumajang. Berikut saya tampilkan formulir pendaftaran yang saya cetak. Anak-anak kelas 12 TPM 2, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TPM 2, saya ucapkan selamat datang di kelas Pak Dwi. Hari ini di kelas Pak Dwi kita akan membahas tentang macam-macam pisau freeze. Tapi sebelum itu, saya kepingin Anda semuanya memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu pimpin doa, ketua kelas. Maulana, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nampaknya kok belum semangat ya. Kalau pagi-pagi seperti ini, kita yel-yel dulu ya, biar semangat. Yuk. Kalau saya bilang semangat pagi, bilang apa? Pagi. Yuk, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. SMK. SMK. SMK Negeri 1 Tekong. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Dwi kepingin mengecek kehadiran Anda semuanya. Siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir hari ini. Kalau saya panggil namanya, saya minta tolong Anda semuanya untuk angkat tangan dan bilang hadir ya. Krishna Fatur Rahman. Bagus, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini. Pak Dwi kepingin Anda yang sudah hadir hari ini betul-betul harus belajar betul di sini, di kelasnya Pak Dwi ya. Karena kita akan membahas tentang macam-macam alat potong pada mesin freeze. Tapi sebelum menginjak ke inti pembelajaran, Pak Dwi ingin memberikan sebuah motivasi. Coba dilihat di depan, ada seperti apa itu? Superman ya, orang memakai jubah, berdasi, dan kemudian tangannya menggenggam. Di sebelahnya ada kata-kata apa itu? Semakin banyak merasakan kegagalan, semakin dekat pula dengan kesuksesan. Maksudnya gini, silakan di dunia ini jatah gagalmu itu habiskan dulu mulai dari sekarang. Mending gagal sekarang, sukses di kemudian hari. Betul tidak? Daripada sekarang hidupnya lancar, nanti gagal waktu Anda menginjak dewasa. Maka dari itu, kalau misalkan belum sukses, coba dulu, coba lagi hingga mendapatkan sebuah kesuksesan. Itu pesan dari Pak Dwi. Habiskan jatah gagalmu di masa muda dan ambil jatah suksesmu di kemudian hari. Ya, saya kepingin murid-murid Pak Dwi seperti itu. Setelah memberikan motivasi, saya kepingin Anda semua mengerti tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini hanya 2 saja. Karena kita hanya 2 JP dalam mata pelajaran freeze hari ini. Yang Pak Dwi kasih warna itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan hari ini. Yang pertama saya bacakan melalui diskusi. Jadi nanti saya suruh diskusi. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis alat potong pada mesin freeze dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi alat potong mesin freeze sesuai dengan jenis dan fungsinya. Jadi kedua tujuan pembelajaran itu akan kita selesaikan pada hari ini. Bisa dipahami semuanya? Bagus sekali. Sebelum saya menginjak ke inti, nanti saya akan memberikan sebuah permasalahan dalam pembelajaran ini.
Sebelum menginjak ke inti pembelajaran, saya kepingin tahu. Kemarin kan saya suruh belajar Anda ya. Belajar mengenai alat potong. Sekarang saya hanya mengutarakan satu pertanyaan ini. Biar saya tahu, Pak Dwi tahu. Kepingin tahu Anda ini benar-benar belajar apa enggak. Lihat, apa yang Anda ketahui tentang alat potong mesin freeze? Mungkin ada yang tahu. Entah jenisnya, entah pengertiannya. Silakan angkat tangan coba. Silakan angkat tangan. Silakan, Mas Ilham. Salah satu jenisnya ada pisau freeze mantel. Nah, pisau freeze mantel kalau Anda tahu, pisau freeze mantel itu digunakan pada mesin bobot, mohon maaf, pada mesin freeze horizontal. Bisa enggak dipakai ke vertikal? Enggak bisa, karena itu adalah khusus untuk jenis pisau freeze horizontal. Nah, baik, nanti sebelum ke sini lagi ke alat potong, saya kepingin Anda melihat video yang sudah Pak Dwi jelaskan. Mohon maaf, yang Pak Dwi tampilkan nanti. Baru nanti saya jelaskan macam-macam alat potong dan jenisnya dan fungsinya. Ini videonya, silakan diamati dulu videonya ya. Baik, di video tadi kan sudah dijelaskan tentang penggunaan dan macam-macam pisau freeze. Penggunaannya, lebih ke penggunaannya. Tetapi di sini Pak Dwi akan menjelaskan lagi bagaimana atau penggunaan jenis-jenis freeze itu berdasarkan alat potongnya. Jadi alat potong tersebut tidak bisa digunakan pada semua jenis pekerjaan, harus masing-masing. Kalau end mill fungsinya untuk membuat misalkan tadi slot mill. Kalau facing atau pahat face mill biasanya digunakan untuk pemakanan muka atau rata. Bisa enggak dipakai pemakanan slot mill? Enggak bisa, karena itu berbeda-beda. Maka dari itu Pak Dwi akan menjelaskan mengenai alat-alat potong mesin freeze. Mesin freeze mempunyai beberapa alat potong yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Berikut adalah alat potong yang sudah Pak Dwi ambil dari beberapa sumber yang Pak Dwi baca. Yang pertama, pisau mantel yang tadi disebutkan Mas Ilham ya. Dilihat, pisau jenis ini dipakai pada mesin freeze horizontal. Benar enggak tadi? Ya. Kalau dipakai vertikal bisa enggak? Enggak bisa. Biasanya digunakan untuk pemakanan permukaan kasar atau roughing dan lebar. Itu fungsinya pisau mantel. Terus yang kedua, ada pisau alur. Dilihat, pisau alur berfungsi untuk membuat alur pada bidang permukaan benda kerja. Entah alurnya cekung, entah alurnya cembung, kita tinggal pilih di sana nanti. Jenis pisau ini ada beberapa macam yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang Pak Dwi tadi sebutkan, ada cekung, alur cembung dan lain sebagainya. Nanti silakan nanti Anda baca sendiri di sumber belajar yang sudah Pak Dwi sediakan. Di sana kan ada link di mejamu yang sudah Pak Dwi sediakan. Itu bisa dibaca di sana. Terus yang kedua, mohon maaf, yang ketiga ada pisau freeze bergigi. Jenis ini digunakan untuk membuat roda gigi sesuai jenis dan jumlah gigi yang diinginkan. Biasanya ini disebut apa, Rek? Pisau freeze bergigi ini. Pisau apa ini? Pisau modul, betul. Pisau modul, yaitu digunakan untuk membuat roda gigi. Ada yang ini, ada lagi pisau freeze radius cekung dan radius cembung. Pisau ini digunakan untuk membuat benda kerjanya yang bentuknya memiliki radius dalam, baik cembung ataupun cekung. Pisau freeze radius cekung proses kerjanya sama dengan pisau freeze radius cembung. Hanya saja yang membedakan adalah bentuk pisau yang berbeda, profilnya berbeda ya.
Ada satu lagi, pisau fresh T atau alur T. Biasanya digunakan untuk membuat benda kerja itu beralur T. Yang terakhir ada pisau jari. Pisau jari atau pisau apa, Rek? N mil. Ukuran pisau jenis ini sangat bervariasi. Kalau pisau N mil itu yang tajam adalah bagian bawah dan bagian tepi. Silakan dimanfaatkan yang Anda kepingin manfaatkan. Misalkan, Pak, saya mau membuat slot mil, berarti yang Anda pakai adalah yang tepi bagian bawah. Pak, saya mau meratakan tepi benda kerja, berarti saya mau memakai dengan ketajaman di sisi tepi N mil. Seperti itu ya. Ada pisau gergaji. Kalau dilihat dari jenisnya, bisa dipakai di mana ini, Dek? Pisau fresh vertikal, horizontal atau yang bagaimana? Kalau gergaji ini? Horizontal, karena posisi arbornya horizontal. Dia bisanya dipakai di mesin fresh horizontal. Bagus. Saya kepingin di pembelajaran ini Anda menyelesaikan satu permasalahan yang sudah Pak Dwi ambil. Permasalahan tersebut sudah Pak Dwi jelaskan di LKPD masing-masing ini. Ya. Karena duduknya sudah seperti ini, maka Pak Dwi akan membagi Anda semuanya menjadi beberapa kelompok. Diingat-ingat, yang sana kelompok 1, di belakang sana kelompok 2, yang sini kelompok 3, itu kelompok 4, Mas Yoyo kelompok 4 dan lain sebagainya. Yang ini Mas Saiful kelompok 5, dan terakhir Tegar, Barok, Sandi, dan siapa itu? Riki apa Riko itu? Riki, itu kelompok 6. Di sini saya akan membagikan LKPD. Yang di sini sudah Pak Dwi tuliskan problem tersebut. Bisa dipahami semuanya? Ya, bisa. Minta tolong Mas Iqbal dibagikan. Mas Ridwan minta tolong juga sekalian sudah membagikan ini, Mas Ridwan. Apa ini namanya? Sekekmat 1. Sekalian ini satu-satu. Bal, minta tolong Bal. Satu-satu Bal. Jiro lupat monem. Satu-satu. Satu kelompok 1. Satu-satu saja. Baik, perhatikan. LKBD saya pinjam 1 karena tadi saya ngeprintnya pas 6 kelompok. Silakan halaman pertama diisi nama Anda dan kelompok Anda masing-masing. Ya. Terus yang kedua, di halaman kedua di halaman kedua sudah Pak Dwi tuliskan problem yang Anda harus selesaikan. Problemnya sama seperti ini, dilihat. Minta tolong salah satu dibaca. Adi, silakan dibaca, Di. Bagaimana jika seorang operator mesin device biasa pada kondisi di mana operator tersebut akan melakukan sebuah proses menuliskan face mill pada benda kerja dengan ukuran benda kerja 50 mm kali 50 kali 50. Akan tetapi di dalam benda tersebut tidak terdapat pahat face mill. Benda tersebut hanya memiliki pahat bubut Widya. Ya. Carilah sebuah solusi desain pahat face mill custom yang memanfaatkan pahat bubut Widya sehingga dapat digunakan untuk proses pressing sekalian proses pemakanan benda tersebut pada mesin kayu. Jadi gini, dilihat dulu. Ini benda kerjanya. Anda tahu proses face mill atau facing mill atau facing pada mesin mill atau apa namanya itu? Mesin freeze. Yang namanya facing itu kan permukaannya lebar dan
rata. Nah, orang ini, operator mesin ini hanya memiliki apa ini? Pahat bobot widya. Anda semuanya per kelompok diharapkan mencari sebuah solusi bagaimana cara Anda membuat desain sehingga pahat vidya ini bisa dibentuk menjadi pahat facing. Jadi Anda menggambar nanti di sana. Paham? Di sana Anda menggambar apa? Desain pahat facing. Yang isinya adalah pahat widya bubut. Bisa ini digunakan, Pak. Ini kan cuma satu. Apakah boleh menggunakan 4 pahat widya? Boleh. Pak, boleh nggak menggunakan 6 pahat widya? Boleh. Itu tidak saya batasi. Silakan digunakan secukupnya. Pada intinya 50 kali 50 ini harus sekali makan. Maka dari itu desainnya harus lebih atau kurang dari ukuran ini? Lebih. Bisa dipahami semuanya? Bisa dikerjakan? Kalau misalkan sudah bisa mengerti, silakan dikerjakan, silakan diskusi, silakan ambil materi di sumber belajar yang sudah Pak Dwi sediakan. Silakan dikerjakan 20 menit atau 30 menit dari sekarang. Silakan.
Baik, perhatikan, kita anggap sudah. Karena sudah selesai semuanya, maka dari itu saya minta kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, semuanya. Walaupun yang ngomong 1 orang, tidak apa-apa. Silakan ditampilkan, dikirim desainnya ke Pak Dwi ya. Silakan maju. Desainnya dikirim. Nah, ya weh, ke sana. Silakan mempresentasikan. Yang presentasi dekat Pak Dwi biar suaranya kedengaran. Silakan. Enggak apa-apa, biar teman-temannya bisa tahu. Sebutkan ukuran-ukurannya, desain bukan seperti ini ya. Silakan dijelaskan ke teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan gambar pahat yang saya gambar. Itu ukurannya, langsung aja disebutkan ukurannya di sana. Ukurannya panjang pahat yaitu 80 dengan diameter terbesar 50. Kemudian saya memberi pahat sebanyak 4 pada diameter mana? Ditaruh di diameter terbesar 50. Di mana nanti pahatnya? Tolong ditunjukkan. Pahat widianya taruh mana? 1, ya, terus 2, 3, 4. Jadi itu nanti pahat tersebut diisi 4 pahat bubut widya, sehingga nanti bisa facingnya. Ini nanti sebagai tempat arbor ya, masuk di arbor ya. Baik, mungkin ada yang kurang paham dengan desainnya kelompok 1 atau kurang pas. Pak, itu enggak bisa Pak buat facing. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu, silakan angkat tangan. Enggak apa-apa. Enggak ada ya? Pahatnya sudah betul ya? Mengerti semuanya? Kalau sudah mengerti, kita kasih plus untuk kelompok 1 karena model pahatnya sudah bagus. Silakan duduk kelompok 1. Baik, itu desainnya kelompok 1. Dia mengisi pahatnya 4. Yang ini untuk facingnya, pahatnya. Yang ini untuk ditempatkan di arbor. Jadi nanti ada 4 feeding. Feeding pahat 1, feeding pahat 2, pahat 3, dan pahat 4. Dia akan lebih cepat prosesnya. Kalau punya Pak Dwi yang seperti ini, Rek. Kemarin Pak Dwi sudah menggambar. Ini punyanya Pak Dwi. Nah, kalau Pak Dwi sudah menggambar pahatnya 2. Saya isi di mana? Di sini dan di sini. Bisa ngisinya di las ataupun pakai baut. Diletakkan di sana. Baik, karena problemnya sudah diselesaikan, ke Pak Dwi kepingin mengevaluasi pembelajaran atau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya kepingin ada salah satu orang saja untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai macam-macam alat potong pada mesin freeze. Silakan satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran tersebut, apa saja macam-macam mesin alat potong freeze itu. Silakan berdiri. Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ada beberapa macam pisau freeze yang dapat digunakan untuk berbagai macam pekerjaan di pisau freeze. Di antaranya adalah 1 pisau mantel, yang kedua ada pisau alur, ketiga ada pisau roda gigi, keempat pisau radius, yang kelima ada pisau radius cembung, keenam ada pisau alur T, yang ketujuh pisau sudut, dan yang terakhir pisau end mill atau pisau jari. Jadi Mas Ilham sudah menyebutkan berapa macam itu Mas? 1, 2, 3, 4, 5 sampai pisau jari. Lebih dari 4 macam ya. Bagus, kita kasih plus untuk Mas Ilham karena sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi Pak Dwi perlu ingatkan, macam-macam pisau freeze nanti kalau Anda mau membuat sebuah pengerjaan freeze,
kita lihat dulu pengerjaannya apa. Misalkan facing, berarti kita pakainya pahat facing. Kalau membuat sebuah roda gigi pakai pisau modul, jangan kebalik dan lain sebagainya. Nanti bisa-bisa pekerjaan Anda menjadi kacau. Baik, karena ini sudah di akhir pembelajaran, Pak Dwi kepingin mengetahui bagaimana tingkat pemahaman Anda mengenai macam-macam alat potong pada mesin freeze. Di sana, di mejamu, di meja masing-masing per kelompok, sudah Pak Dwi sediakan barcode post test. Silakan itu di scan, kemudian dikerjakan. Waktunya 10 menit karena ada 10 soal di sana. Silakan. Yang ini pekerjaannya per orang. Silakan. Kan bawa HP semuanya kan? Bawa. Kalau bawa silakan dikerjakan. Perhatikan karena sudah 10 menit, pastikan jawaban Anda sudah mengirim semuanya ya. Bisa dipahami? Nah, silakan dikirim semuanya jawabannya. Silakan dikirim biar nanti terrecord jawaban Anda pada Google Drive-nya Pak Dwi. Baik, di akhir fase pembelajaran ini Pak Dwi memastikan lagi mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari Anda semuanya masih kurang jelas mengenai desain pahat freeze ataupun macam-macam alat potong pada mesin freeze tersebut. Mungkin ada, silakan angkat tangan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Pak Dwi ingatkan lagi yang seperti pesannya Pak Dwi yang pertama apa, Rek? Habiskan jatah gagalmu di masa kini dan raihlah sukses di masa depan. Itu saja pesan dari Pak Dwi. Kita aplaus semua untuk kita semua ya. Baik, terima kasih. Sepertinya masih semangat, biar kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. SMK. SMK Negeri 1 Teko. Bagus, sekali lagi aplaus untuk kita semua. Itu saja dari Pak Dwi. Mungkin ada kekurangan yang Pak Dwi lakukan hari ini, atau mungkin ada kesalahan kata yang Pak Dwi ungkapkan hari ini. Terima kasih. Dan saya mohon maaf, saya tutup pembelajaran hari ini. Silakan langsung istirahat sebentar lagi. Istirahatnya 15 menit hingga jam 9.45 menit. Bisa dipahami semuanya?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan istirahat sampai 9.45.